Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, kita bertemu kembali pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah. Semoga kalian tetap semangat, puasanya pun tetap lancar ya, sampai nanti kalian berbuka untuk berpuasa. Pada kesempatan kali ini ibu sebagai pemateri pada acara pesantren kilat ya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu minta kalian untuk pastinya jaga kesehatan kalian, jaga iman kalian ya, berburu banyak pahala terutama di bulan Ramadan. Silakan duduk yang rapi terlebih dahulu. Mari kita sama-sama simak penjelasan dari ibu ya. Oke, anak-anakku, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tema yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan termasuk bulan yang penuh berkah yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim seluruh dunia. Yang mana kedatangannya sangat ditunggu-tunggu, bahkan bagi mereka yang tahu begitu dahsyatnya dan luar biasanya bulan Ramadan, mereka tidak ingin meninggalkan bulan Ramadan, sehingga mereka seolah-olah ingin bulan Ramadan datang setiap waktu kepada mereka karena begitu dahsyatnya ya keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya itu kita di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seperti yang sedang kalian lakukan sekarang ya, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sudah jelas ya, itu perintah untuk kita melakukan berpuasa dan hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seluruh umat muslim yang pastinya sudah memenuhi syarat-syarat ya. Nah, anak-anakku, di sini ada 7 keistimewaan dari bulan Ramadan yang akan ibu bahas. Sebenarnya kalau kita akan bahas keistimewaan bulan Ramadan itu sangat-sangat banyak sekali. Tetapi untuk kali ini ibu hanya menyampaikan 7 saja. Yang penting kalian bisa paham dan mengerti dan pastinya bisa kalian terapkan di rumah ya. Ada apa saja? Yang pertama, nah di keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan itu ialah bulan diturunkannya Al-Quran, atau biasa kita kenal dengan sebutan istilah nuzulul Quran, yang mana Al-Quran, ayat Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira ya, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, sehingga kita kenal dengan nuzulul Quran ya anak-anak. Sungguh luar biasa karena Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai penerang kehidupan manusia ya, sebagai sumber hukum dasarnya umat Islam dan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini ya, sebagai pegangan hidupnya, panduannya, pedoman hidupnya. Nah, anak-anakku, maka dari itu saat kalian berada di bulan Ramadan, kalian membaca Al-Quran, maka sungguh luar biasa pahala yang kalian dapatkan akan berlipat-lipat ganda. Dari mulai kalian tadarus, coba di sini siapa yang tiap hari rajin tadarus, apalagi bulan Ramadan nih, tadarus. Atau juga kalian bisa cukup membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian memahami makna dari ayat Al-Quran tersebut sambil dibuka-buka internetnya, bukunya, atau
Al-Quran yang terjemahannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia sudah Ibu jelaskan. Kemudian tadi ada beberapa hal yang harus kalian terapkan ya, yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Gunakan waktu senggang kalian siang hari, jangan tidur terus. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk pembahasan lebih jelas tentang nuzul Quran nanti akan dibahas di segmen berikutnya, di video berikutnya, pembelajaran berikutnya. Lanjut saja, ada apa lagi? Yang kedua, nah yang kedua itu ialah bulan dikabulkannya doa. Sungguh luar biasa. Berapa banyak doa yang kalian panjatkan setiap hari? Berapa banyak keinginan, kebutuhan yang kalian inginkan, yang pengen kalian yang pengen kalian dapatkan, yang pengen Allah kabulkanlah untuk kalian. Nah disinilah di bulan Ramadan berbanyak ibadah, karena ibadah terutama ibadah sholat itu kan sebagai doa ya, sebagai sarana kita menyerahkan diri kepada Allah dalam berdoa. Bahkan di bulan Ramadan ini bukan hanya doa saja bukan hanya doa yang kita panjatkan saja yang Allah berikan, bahkan doa yang belum kita sempat ucapkan pun, jika memang itu sesuatu yang kalian butuhkan, maka Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga tadi bulan pengampunan ya, yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosa semua hambanya yang meminta ampunan kepada Allah ya, bertobat kepada Allah, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, sehingga maka perbanyaklah bertobat, meminta ampun kepada Allah. Jangan hanya menunggu udah tua nantilah Bu, lagi umur saya masih muda. Oh no, umur manusia tidak ada yang tahu. Maka nih setiap hari ya kita meminta ampun kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita juga harus serius, tidak boleh mengulangi kesalahan kita yang sama, tidak terjebak di kesalahan yang sama. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu bulan penuh keberkahan, segala rahmat karunia-Nya Allah akan melimpah curahkan kepada seluruh umatnya, terutama umatnya yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bukannya yang siang-siang hari minum es teh jus di bulan Ramadan di pinggir jalan bahkan gitu kan. Ingat, seluruh keberkahan yang ada di bulan Ramadan akan turun kepada umat manusia, sehingga kita harus berlomba-lomba untuk meraih itu semua. Jangan sampai kita sia-siakan itu semuanya. Nah, lakukanlah hari ini juga, jangan sampai terlambat karena akan menyesal di kemudian hari ya. Kemudian ada apa lagi? Yang kelima, dibukakannya pintu surga dan neraka. Nah, maksudnya di sini ialah pada saat bulan Ramadan banyak sekali hamba-hamba Allah yang mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berlomba-lomba untuk meraih ampunan, keberkahan, pahala, berburu pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ seolah-olah pintu surga terbuka sangat lebar. Karena apa? Karena banyak sekali umat manusia, umat Islam berbondong-bondong untuk meraih pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pintu neraka seolah-olah tertutup. Karena tidak ada hamba-hambanya yang tidak melakukan perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang Allah. Pada bulan Ramadan ini hampir semuanya itu mereka tetap bertegang teguh untuk melakukan dan menjalankan semua perintah Allah. Bu, tapi pokoknya tetap aja ya ada ya orang yang tetap melanggar perintah Allah. Ya, bakal tetap ada. Berarti dia masih belum bisa mengendalikan diri dia. Padahal bulan puasa ialah mengendalikan diri, menahan dari nafsu, amarah, menahan makan. Nah, maka barang siapa yang dia bisa mengendalikan amarah, menahan nafsunya ya, seseorang yang menang itu apabila dia bisa menahan diri dia sendiri dari segala amarah. Itu dia. Nah, kemudian yang keenam itu setan dibelenggu. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi di sini setan dibelenggu itu Allah memberikan kepada manusia sebuah kelonggaran, sebuah kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sehingga setan dibelenggu itu berarti
bukan berarti mereka tidak dilakukan atau tidak bekerja seperti biasanya ya, tetapi Allah memberikan sebuah kemudahan kepada manusia itu untuk bisa melakukan ibadah dengan mudah, dengan baik. Tetapi walaupun kita tahu ya pokoknya setan dibelenggu ya, tapi tetap aja sih ada orang-orang yang misalkan melakukan perbuatan tidak baik, yaitu bukan setannya yang disalahkan tetapi manusia itu sendiri, berarti dia tidak bisa menahan diri dari nafsu dia. Itulah anak-anakku. Dan yang terakhir ialah malam 1000 bulan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di sini banyak sekali orang berburu untuk bisa menyaksikan betapa indahnya, betapa terangnya malam Lailatul Qadar ya. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya bisa ditemui dengan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, bertakwa dan melakukan semua amalan perintah yang telah Allah berikan ya kepada manusia itu sendiri. Anak-anakku, seringkali kita menyambut puasa, menyambut Ramadan dengan marhaban ya Ramadan, berarti di sini kita sudah melapangkan hati kita, meluaskan hati kita untuk menyambut, menerima datangnya bulan Ramadan dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati kita memohon kepada Allah untuk minta ampun, melakukan semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Kemudian selain itu, marhaban ya Ramadan bisa juga dimaknai sebagai stasiun, kita sebagai pengendara berhenti untuk mengambil, untuk mengumpulkan ya pahala-pahala kita untuk bekal kita di akhirat. Kenapa? Karena sungguh luar biasa di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Yang biasanya misalkan pahalanya 1, sekarang bisa jadi 10. Ayo, siapa yang gak mau sampai ketinggalan pahala yang berlipat ganda itu? Jangan sampai ketinggalan, harus bisa kalian raih ya, harus apalagi seusia kalian masih SMP, masih muda, masih seger ya, fresh, kuat, gak boleh bersantai-santai, berleha-leha, harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan ketemu. Makanya selagi kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah, masih bertemu di bulan Ramadan sekarang, manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Bukankah banyak orang-orang yang meninggal sebelum Ramadan? Apakah dia tahu kalau pas Ramadan dia bakal masih hidup? Kan dia tahu. Maka dari itu, jika sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, menghirup udara yang segar, bisa melakukan ibadah, maka kenapa tidak? Maka kita bersama-sama untuk selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan pastinya kita selamat, bahagia, mulia. Anak-anakku, mungkin itu saja yang hanya bisa ibu sampaikan ya. Ada 7 keistimewaan bulan Ramadan ya. Nah, hanya itu saja ibu sampaikan. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan kata-kata yang kurang berkenan atau masih belum dipahami sama kalian semua. Kalian masih bisa banget untuk mencari wawasan yang lebih tinggi, lebih jauh lagi, bisa kalian baca-baca di internet ya. Nah, anak-anakku, tetapi ibu akan memberikan tugas sebelum ibu tutup acara pesantren kilat ini. Tugas yang pertama, silakan kalian komen di link YouTube yang telah ibu bagikan di grup. Silakan komen untuk hadir, itu sebagai penilaian absensi. Misalnya kalian komen Muhammad Firdaus 8A hadir, silakan bisa kalian komen untuk absen. Dan jangan lupa untuk mendapatkan nilai, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian, buku catatan PAI nggak apa-apa ya. Silakan sebutkan 7 keistimewaan bulan Ramadan yang tadi ibu telah sampaikan kepada kalian, ditulis di buku tulis kalian, difoto, kirim ke grup kelas kalian masing-masing agar mendapatkan nilai. Oke? Nah, anak-anakku, cukup sekian dari ibu. Semoga kita tetap semangat, sehat selalu, dan pastinya bahagia dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.